Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sudah mengerjakan tugas yang kemarin ya? Yang belum masih Bu Anita tunggu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema dan bahasa Jawa. Sebelum anak-anak mulai belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan bahasa Jawa. Seperti biasa, pada buku tugasnya diberikan tanggal 17 Juli tahun 2021 supaya anak juga tidak bingung, Bu Anita juga tidak bingung. Hari ini kita belajar apa saja ya? Hari ini yang pertama kita akan belajar tentang keberagaman suku dan fisik, kemudian media rambat bunyi dan aksara. Tentang keberagaman suku dan fisik. Kemarin anak-anak sudah belajar sedikit tentang keberagaman suku ya. Nah, ini Bu Anita tampilkan ada beberapa orang dari suku-suku yang berbeda. Ada berapa orang anak-anak? Nah, ternyata ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 orang dari daerah atau suku yang berbeda. Nah, tugas anak-anak apa? Tugas anak-anak yang pertama adalah anak-anak mengidentifikasi keberagaman berikut ini. Apa saja yang diidentifikasi? Yang pertama adalah asal. Asalnya dari mana? Kemudian yang kedua, bahasanya. Bahasanya apa? Kemudian contoh makanan khasnya. Apa contoh makanan khas dari daerah tersebut? Kemudian yang terakhir adalah alat musiknya. Apa alat musik yang ada pada daerah tersebut? Nah, kemudian Bu Anita akan memberikan satu contoh, yaitu Pak Sami. Anak-anak perhatikan Pak Sami. Pak Sami berarti yang ini ya. Pak Sami berasal dari mana? Ternyata Pak Sami berasal dari Maluku. Kemudian apa bahasa yang digunakan Pak Sami? Bahasanya juga sama, yaitu bahasa Maluku. Kemudian apa makanan khasnya? Makanan khasnya ada banyak, ada ikan, ada asinan pala, ada banyak. Tapi yang bisa kita kenal, mungkin anak-anak bisa melihat dari televisi, yaitu papeda. Papeda ini adalah makanan khas dari daerah Maluku yang berasal dari sagu. Anak-anak tahu sagu? Sagu juga sebagai bahan pokok seperti beras ya. Bedanya kalau beras berasal dari biji padi, sedangkan sagu itu berasal dari pohon sagu yang dibelah, kemudian isinya itu dikerok, dibersihkan, kemudian disaring. Nah, sisa-sisa endapannya itulah yang menjadi tepung sagu ya. Jadi seperti tepung beras mungkin begitu ya, tapi ini adalah tepung sagu. Nah, kemudian apa alat musiknya? Alat musiknya adalah tifa. Nah, tugas anak-anak adalah mencari apa? Identifikasi dari Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mudah ya, Jawa, Betawi, Sunda, dan Bali. Bu Anita akan memberikan satu contoh lagi, yaitu ayam betutu. Ayam betutu ini dari mana anak-anak? Miliknya Pak Made ya. Pak Made dari mana? Pak Made ternyata dari Bali. Dikerjakan ya tugasnya, bisa dibantu oleh orang tua, tapi tidak dikerjakan. Maksudnya tidak dituliskan oleh orang tua. Anak-anak harus belajar mandiri karena sudah kelas 4. Nah, selain identifikasi dari keragaman suku bangsa, ternyata kita juga bisa mengidentifikasi dari keragaman fisik.
Fisik itu apa, Bu? Fisik itu tampilan apa yang ada pada tubuh manusia itu. Nah, contohnya yang pertama adalah warna kulit. Dari gambar ini Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur, anak-anak bisa mengidentifikasi warna kulitnya. Nah, terlihat jelas ya. Warna kulit Pak Sami lebih hitam, ya kan? Tidak usah jauh-jauh, mungkin anak-anak dengan saudara, dengan orang tua pasti ada juga perbedaan keragaman fisik, karena memang setiap individu, setiap manusia adalah unik, mempunyai ciri khusus tersendiri, tidak mungkin sama persis. Nah, itu. Kemudian apa jenis keragaman fisik yang kedua? Yaitu bentuk rambut. Bentuk rambutnya ada yang ikal, keriting, lurus. Nah, itu. Kemudian warna rambut ada yang hitam legam, hitam saja, kemudian kecoklatan, pirang, ya itu. Kemudian tinggi badan. Nah, ini adalah contoh-contoh keragaman fisik. Bu, apakah ada keragaman fisik lainnya? Tentu ada. Jadi mungkin warna mata itu juga berbeda. Ada yang kecoklatan, ada yang hitam, ada juga yang biru juga ada. Jadi warna iris mata ini itu berbeda-beda. Kemudian bentuk ini apa namanya, alis, nah mungkin ya, atau bentuk bulu mata, atau bentuk telinga, ada banyak sekali. Itu bisa anak-anak identifikasi sendiri-sendiri. Paham ya tentang keberagaman suku dan fisik ini? Tapi apa yang harus kita lakukan? Kemarin juga sudah Bu Anita jelaskan bahwa bagaimanapun bentuk keragamannya, kita harus bagaimana anak-anak? Ya, pinter. Anak-anak tetap harus saling menghargai ya. Nah, Bu Anita lanjutkan tentang media rambat bunyi. Anak-anak kemarin sudah Bu Anita singgung bagaimana kok bunyi itu bisa terdengar oleh manusia. Ternyata ada media untuk merambatnya, yaitu udara. Nah, hari ini kita akan belajar media lainnya sebagai media rambat bunyi. Mungkin anak-anak dulu di kelas 3 pernah membuat mainan telepon-teleponan ya. Bahannya dari apa anak-anak? Bahannya dari benang kasur ya. Nah, ini adalah medianya, yaitu selang. Nah, ini selang ya anak-anak ya. Jadi anggap ini Beni dan Edo. Beni dan Edo sedang bermain telepon-teleponan menggunakan media selang. Nah, media selang itu di dalamnya ada apanya anak-anak? Ya, pinter, ada udaranya. Nah, jadi media rambat yang pertama yaitu adalah udara. Udara termasuk benda apa? Ternyata udara termasuk benda gas. Jadi bukti lainnya apa? Bukti lainnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita ini, itu biasanya memang hampir sebagian besar bunyi itu merambat melalui benda gas, yaitu melalui udara. Nah, ini yang sudah anak-anak praktekkan mungkin, yaitu membuat media telepon-teleponan menggunakan benang kasur. Nah, benang kasur ini termasuk benda apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Oh, ternyata benda kasur ini termasuk benda padat. Ya, betul sekali. Jadi benang kasur ini termasuk benda padat. Ternyata bunyi bisa merambat melalui benda padat. Benda padat lainnya apa, Bu? Bisa banyak. Kayu juga bisa, besi juga bisa ya. Yang penting medianya benar ya, itu benda padat. Lalu yang terakhir adalah, nah ini ada gambar, perhatikan gambar. Ini ada air, kemudian tongnya ini dipukul. Kemudian Edo ternyata Beni ini bisa mendengar
bunyi ini apa tong yang dipukul. Berarti media rambat bunyi yang ketiga adalah air. Nah, air termasuk benda apa anak-anak? Oh, air termasuk benda cair. Nah, apa kesimpulannya? Yuk anak-anak belajar membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah ternyata bunyi dapat merambat melalui titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Yuk diisi sendiri ya. Anak-anak belajar membuat. Nah, yang terakhir adalah aksara Jawa. Anak-anak pasti sudah mengenal aksara Jawa. Aksara Jawa iki ana apa wae? Ternyata jumlahe pira cah? Jumlahe ana 20 saka Hanacaraka, Datasawala, Padajayanya lan Magabatanga. Nah, apa nulis sing bener carane? Pathokane yaiku sing nomor 1 gantung ing dhuwur garis. Jadi ing garis dhuwur. Ora dipangku ning garis sing ngisor, tapi gantung ing garis sing dhuwur. Sing nomor 2 nulise saka ngisor mendhuwur ora entuk pedhot. Kandel tipise ya diperhatike. Jadi contone ngene cah. Iki ya nulis nggih. Perhatikno sing merah-merah Ibu Anita iki. Dadi nulisnya ngene. Iki ho. Munggah medun kandel. Munggah maneh tipis. Medun kandel. Lah iki ora entuk pedhot, langsung ditindes. Nah. Ngene. No, ya sama padha wae. Atas, bawah. Nah, iki ditindes sithik. Srit munggah meneh sithik. Nembe miring. Nah. Srit. Co padha. Munggah, medun, lungker sithik, nyucuk, medun maneh. Ro ya padha. Mengisor, munggah maneh. Mengisor maneh. Ngono nggih? Iku carane nulis aksara Jawa. Nah, bentuke pripun, Bu? Bentuke seperti iki, cah. Dadi iki salah. Dadi nulis aksara Jawa ora entuk kaya iki. Ning dhuwur garis ngene iki ora entuk. Kudu ning ngisor garis gantung kaya iki. Nah, iki contone sing bener. Ngono nggih cah nggih. Yuk sekarang saiki bocah-bocah nyoba nulis Hanacaraka sampai ngo ning bukune dhewe-dhewe. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Anak-anak bisa paham tentang apa yang Bu Anita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan anak-anak. Dan terima kasih kepada orang tua yang telah membersamai anak-anaknya. Bu Anita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.